Pelatih adalah sosok paling vital dalam sebuah tim sepak bola. Dialah orang yang menentukan segala keputusan terkait taktik dan strategi tim. Seorang pelatih harus dipilih berdasarkan kesamaan ide dan visi tim. Untuk itu tak jarang sebuah tim menunjuk pelatih yang dahulu merupakan mantan pemain mereka. Tidak banyak pelatih yang berhasil meraih kesuksesan bersama mantan timnya. Namun, nama-nama berikut ini justru membuktikan sebaliknya. Setelah sukses sebagai pemain, mereka kembali untuk mencetak tinta emas baru sebagai pelatih klub lamanya. Siapa saja? Starting 11 List kali ini telah merangkum 9 pelatih yang sukses menangani mantan timnya. Penasaran? Simak selengkapnya. Sir Kenny Dalglish, Liverpool. Daftar pelatih yang sukses menangani mantan timnya dibuka dengan Sir Kenny Dalglish. Dalglish dulu dikenal sebagai striker house goal. Pria asal Glasgow, Skotlandia, kelahiran 4 Maret 1951, menjadi bagian era kesuksesan The Reds, baik sebagai pemain maupun pelatih. Pada 1977, petualangan Dalglish di Liverpool dimulai. Manajer Bob Paisley merekrutnya seharga 440.000 pounds, yang kala itu memecahkan rekor transfer termahal di Inggris. Dalglish membayar kepercayaan dengan prestasi. Ia menjuarai sejumlah gelar, termasuk 3 gelar Liga Champions yang kala itu masih bernama European Cup pada tahun 1978. Mundurnya Joe Fagan pada 1985 membuat Dalglish naik menjadi player manager, pemain yang merangkap menjadi manajer. Dalglish sukses mengantar Liverpool pada era jaya berikutnya, dan kali ini ia juga bertindak sebagai pelatih. Liverpool kala itu memenangkan 3 gelar kasta pertama Inggris, 2 piala FA, dan 4 FA Charity Shield, atau sekarang dikenal sebagai Community Shield di bawah asuhan Dalglish. Diego Simeone, Atletico Madrid. Fans La Liga tentu sudah tidak asing dengan sosok yang menukangi Atletico Madrid sejak tahun 2011 ini. Ya, Diego Simeone. Atletico jelas punya maksud tersendiri menempatkan Simeone di kursi pelatih. 2 periode memperkuat Los Colchoneros, Simeone tentu paham dengan budaya serta ekosistem klub yang menjadi rival sekota Real Madrid itu. Sebagai manajer skuad Merah Putih, Simeone pantas mendapat apresiasi. Ia adalah pelatih yang mampu mengangkat pamor Los Colchoneros sampai menjadi penantang 2 kekuatan utama Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Simeone memenangkan 2 gelar La Liga, 2 gelar Europa League, serta 2 UEFA Super Cup. Simeone praktis menjadi salah satu pelatih tersukses sepanjang sejarah klub. Kilas balik ke era di mana Simeone masih aktif bermain, pria asal Argentina ini termasuk pemain yang kenyang pengalaman. Khusus di Atletico, Simeone punya koleksi 1 gelar La Liga. Meski tak sebanyak titel yang ia dapat sebagai pelatih, Simeone tetap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Atletico. Antonio Conte, Juventus. Pelatih yang satu ini dikenal sebagai pelatih tukang reparasi. Bukan sekedar memperbaiki klub, Conte biasanya berhasil mengubah sebuah klub menjadi juara. Pengecualian Tottenham Hotspur. Nama Conte pertama kali melejit ketika dirinya menebar sensasi sebagai allenatore Juventus. Pelatih kelahiran Lecce, Italia 31 Juli 1969. Sohor karena karir gemerlapnya sebagai midfielder Juventus masa lalu. Pria yang pernah mengenakan ban kapten Juve dari tahun 1996 sampai 2001, membantu seniornya tua memenangkan banyak gelar. Antara lain 5 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, serta 1 gelar Liga Champions. Nama Conte mendapat banyak pujian ketika dirinya mengambil alih kursi kepelatihan Juventus pada 2011. Dari sinilah karir Conte meroket. Conte mengantar Juve juarai Serie A 3 kali beruntun. Pelatih yang dikenal karena ketegasannya ini kemudian mundur pada Juli 2014 setelah memenangkan 3 penghargaan pelatih terbaik Serie A di 3 musim berturut-turut. Roberto Di Matteo, Chelsea. Karirnya sebagai pelatih Chelsea memang relatif singkat. Namun tak dapat dipungkiri kalau Roberto Di Matteo telah berhasil mengubah sejarah klub London Barat. Manajer berusia 55 tahun itu adalah orang yang membawa trofi Liga Champions pertama ke Stamford Bridge.
Di Matteo datang pertama kali ke London Barat pada tahun 1996. Pria berkebangsaan Italia itu didatangkan dengan mahar 4,9 juta pounds yang menjadikannya pemain termahal The Blues kala itu. 6 tahun bermain untuk Chelsea, Di Matteo mempersembahkan masing-masing satu trofi FA Cup, League Cup, Charity Shield, UEFA Cup Winners' Cup, dan UEFA Super Cup. 9 tahun setelah pensiun, Di Matteo direkrut menjadi asisten Andre Villas-Boas. Ia kemudian naik menggantikan FVB yang dipecat pada Maret 2012. Sang caretaker ternyata sukses mengantar Chelsea ukir sejarah. The Blues asuhannya menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya, menaklukkan Bayern Munchen di rumah mereka Allianz Arena. Di Matteo juga mengantar Chelsea juarai Piala FA di tahun yang sama. Luis Enrique, Barcelona. Luis Enrique adalah sosok yang tidak akan pernah dilupakan fans Barcelona. Sebagai pemain, ia dulu terkenal karena versatilitas dan gaya main tak kenal lelah. Sementara sebagai pelatih, ia dikenal sebagai peraih treble di dua klub berbeda, Barcelona dan yang teranyar Paris Saint-Germain. Mundur ke tahun di mana Enrique masih aktif bermain, pria kelahiran 8 Mei 1970 adalah pemain eksentrik. Enrique dikenal karena gayanya yang meledak-ledak. Ia mempersembahkan 2 titel La Liga, Copa del Rey, 1 Super Copa de España, dan masing-masing 1 trofi UEFA Cup Winners' Cup dan UEFA Super Cup. 10 tahun pasca meninggalkan Barcelona sebagai pemain, Enrique datang untuk mencetak sejarah. Barcelona besutannya dikenal sebagai salah satu tim paling mematikan kala itu. Enrique sukses memenangkan treble, terdiri dari Liga Champions, La Liga, serta Copa del Rey di musim 2014-15. Carlo Ancelotti, Milan. Pemegang rekor juara Liga Champions terbanyak sebagai pelatih, Carlo Ancelotti juga termasuk pelatih yang sukses menangani mantan timnya. Carleto dikenal sebagai legenda Milan yang bermain selama 5 musim sebagai pemain. Di Milan pula, Ancelotti mulai mencatatkan sejarah sebagai pelatih sukses. Semasa aktif menjadi pemain, Ancelotti sempat mempersembahkan 2 titel Liga Champions untuk Milan, masing-masing pada tahun 1989 dan 1990. Ancelotti termasuk pemain yang pensiun dini. Pelatih yang dijuluki Carleto itu mengakhiri karirnya sebagai pemain Milan pada 1992 akibat kerap diterpa cedera plus kalah saing dari pemain-pemain muda. Pada tahun 2001, Ancelotti kembali ke Milan sebagai pelatih. Pria kelahiran Reggiolo itu berhasil menunjukkan kelasnya dengan mengantar Milan juara Liga Champions 2 kali, yakni pada musim 2002-2003 dan 2006-2007. Total 8 gelar dipersembahkan Ancelotti untuk Milan sebagai pelatih. Ini menjadikannya sebagai salah satu orang yang sukses juara sebagai pelatih maupun pemain. Pep Guardiola, Barcelona. Satu lagi nama jebolan Barcelona yang sekarang sukses menjadi pelatih, Pep Guardiola. Pelatih yang satu ini dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Pep adalah satu dari hanya 2 pelatih di dunia ini yang pernah memenangkan treble domestik. Semasa menjadi pemain, Pep menjadi bagian dari skuad impian Johan Cruyff. Pep membantu Barcelona menangi trofi European Cup, atau sekarang dikenal sebagai Liga Champions, pertama mereka pada tahun 1992. Bersamaan dengan itu, Pep membantu Barca juara 4 kali beruntun di ajang La Liga tahun 1991 sampai 1994, untuk kemudian menjadi kapten pada 1997 sampai 2001. Setelah pensiun, Pep beralih profesi menjadi pelatih tim junior. Namun ketika diangkat menjadi pelatih tim senior Barca, namanya langsung meledak. Pep mengantar Barca raih treble domestik di musim pertamanya. Pep lantas membawa Barca juarai Liga Champions 2 kali, yakni pada 2009 dan 2011. Secara keseluruhan, Pep memenangkan 13 gelar juara bersama Barca, termasuk 3 gelar La Liga pada 2009 sampai 2011. Rekor inilah yang mengantar Pep ke Bayern Munchen, hingga yang terakhir ke Manchester City. Zinedine Zidane, Real Madrid. Datang dengan latar belakang legenda, Zinedine Zidane sejatinya dipertanyakan pada awalnya. Zidane yang saat itu cuma punya pengalaman menangani tim junior Real Madrid serta menjadi asisten Carlo Ancelotti dianggap sebagai sebuah perjudian. Namun Zidane menjawab keraguan dengan caranya sendiri.
Mantan gelandang Madrid ini mampu mengantar Los Blancos juara 3 kali secara beruntun di ajang Liga Champions. Sepanjang sejarah, tidak ada pelatih lain yang bisa menyamai rekor tersebut. Selain 3 titel UCL beruntun pada 2016 sampai 2018, Zidane juga sukses menjuarai 8 gelar lainnya, termasuk 2 gelar La Liga dan 2 gelar Piala Dunia antar klub selama 2 periode menangani Madrid. Mundur ke era ketika dirinya masih aktif, Zidane juga dikenal sebagai pemain yang bergelimang gelar. Khusus di Real Madrid, Zidane membantu tim meraih 6 gelar. Salah satunya adalah gelar Liga Champions yang ia dapat pada musim 2001-2002. Didier Deschamps, Timnas Prancis. Menjadi juara dunia jelas merupakan pencapaian yang tidak mudah. Namun apa jadinya jika seorang pelatih mampu mengantar timnya juarai Piala Dunia sebagai pelatih setelah sebelumnya mampu mengantar juara sebagai pemain? Ya, itulah Didier Deschamps. Deschamps adalah satu dari sekian nama yang sukses menjadi juara dunia sebagai pemain dan juga pelatih. Pria yang dulu lekat dengan julukan pemain pengangkut air ini membantu Prancis juara Piala Dunia 1998. 2 tahun kemudian, Deschamps yang masih menjadi kapten membantu Les Bleus juarai Piala Eropa. Pensiun pada tahun 2001, Deschamps kembali sebagai manajer timnas Prancis pada tahun 2012. Prestasinya selama menukangi Les Bleus cukup impresif. Deschamps menjuarai Piala Dunia tahun 2018, lalu menjadi runner-up pada tahun 2022. Deschamps juga mengantar Prancis juara UEFA Nations League 2020-2021 dan menjadi runner-up Piala Eropa 2016. Juara sebagai pemain dan pelatih bukan perkara mudah, tapi 9 sosok tadi membuktikan kalau kerja keras dan dedikasi bisa membuahkan sesuatu yang spesial. Nah, kalau menurut kalian football lovers, dari 9 nama tadi, siapa yang kisahnya paling heroik? Atau mungkin kalian tahu nama-nama pelatih lain yang juga pernah sukses mengantar tim besutannya juara? Komen di bawah ya!